Mata terasa cenut-cenut. Apakah benar? Gejala awal terjadinya glukoma. Selamat datang di podcast Beri Tanda, beragam info mata undaan. Menyajikan beragam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Bagi kanca sehat yang ingin mendengarkan audio file Beri Tanda, Anda dapat mendengarkan melalui Spotify. Kanca sehat bisa juga menyaksikan tayangan Beri Tanda di akun YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Kanca sehat, glukoma merupakan penyakit mata yang menyebabkan kebutaan terbanyak setelah katarak. Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perkiraan penderita glukoma di dunia mencapai 76 juta orang. Jumlah ini meningkat 25,6% dari angka satu dekade sebelumnya dengan angka penderita 60,5 juta orang. Angka kesadaran masyarakat akan glukoma pun saat ini terbilang masih banyak yang belum memahami apa itu glukoma. Di konten Ruang Dokter Rumah Sakit Mata Undaan sebelumnya, Dr. Dewi Rosarina, spesialis mata, sudah membahas tentang apa itu glukoma dan faktor-faktor resiko apa saja yang bisa menyebabkan glukoma. Nah, di podcast Beri Tanda Rumah Sakit Mata Undaan kali ini, kembali saya ditemani oleh Dr. Dewi Rosarina, spesialis mata, yang akan membahas tentang mitos dan fakta glukoma. Kita akan mengulik lebih jauh tentang apa saja yang menjadi mitos ataupun fakta tentang glukoma. Nah, sudah hadir bersama saya Dr. Dewi Rosarina, spesialis mata. Apa kabar, dokter? Baik Mbak Yu, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya, dokter, di tengah kesibukannya. Terima kasih menjadi Mbak Yu narasumber atas kesempatannya. Iya, baik. Nah, dokter, kali ini kita akan mengulik lebih lanjut tentang mitos dan fakta tentang glukoma. Jadi nanti tolong bantu kami untuk memilah manakah yang mitos dan manakah yang fakta. Baik. Dan kita di akhir sesi akan membahasnya satu persatu. Baik. Ya, kanca sehat, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke mitos dan fakta yang pertama tentang glukoma. Yang pertama, semua penyakit mata beresiko menjadi glukoma. Mitos atau fakta ini, dokter? Mitos. Mitos ya. Baik, yang selanjutnya, glukoma kadang terjadi tanpa gejala. Fakta. Fakta, baik. Kita masuk ke pernyataan yang selanjutnya. Pasien pasca operasi katarak dapat mengalami glukoma. Itu fakta. Fakta ya. Baik. Ini kita lanjutkan kembali. Glukoma dapat dialami oleh anak-anak. Fakta. Fakta, oke. Baik. Kita lanjutkan. Mayoritas pasien glukoma adalah wanita. Mitos. Mitos ya. Baik, kita lanjutkan. Riwayat glukoma dalam keluarga tidak menjadi faktor resiko seseorang dapat mengalami glukoma. Mitos. Mitos ya, dok. Baik, kita lanjutkan lagi. Nyeri cenut-cenut yang sering terjadi di area mata merupakan gejala awal terjadinya glukoma. Mitos. Mitos ya. Kita lanjutkan, masih ada beberapa lagi, dokter. Mengkonsumsi wortel dan tomat akan terhindar dari glukoma. Mitos. Mitos, baik. Kita lanjutkan ya, dokter. Glukoma dapat disembuhkan. Mitos. Mitos juga. Baik, kita lanjutkan. Ini yang terakhir, dokter. Penanganan glukoma bisa dengan terapi obat-obatan. Mitos. Mitos ya, baik. Nah, kanca sehat, itu tadi beberapa pernyataan tentang mitos dan fakta glukoma. Kita sudah dibantu oleh Dr. Rina. Satu persatu kita akan membahas. Yang pertama, dokter, terkait semua penyakit mata beresiko menjadi glukoma. Yang tadi dokter sampaikan ini adalah mitos ya, dokter ya. Betul. Yang betul bagaimana, dokter? Jadi memang beberapa penyakit itu di mata kita bisa menyebabkan glukoma, tapi tidak semuanya. Jadi beberapa penyakit yang bisa menyebabkan glukoma itu salah satunya katarak. Jadi katarak ini juga bisa menyebabkan glukoma apabila kondisi kataraknya disertai penyulit. Artinya jenis katarak tertentu ini memang bisa menyebabkan tekanan bola mata meningkat sehingga menyebabkan kerusakan di saraf mata, jadinya glukoma. Kemudian yang kedua adalah inflamasi. Inflamasi ini suatu peradangan pada mata, di mana pada proses peradangan yang berulang dan lama itu dia akan bisa menyebabkan adanya perlengketan di jaringan bola mata di dalam. Sehingga adanya perlengketan ini membuat saluran di dalam bola mata ini menjadi buntu atau terhambat. Karena dia terhambat, otomatis cairan di dalam bola mata ini tidak bisa keluar dengan baik, sehingga tekanan bola mata bisa meningkat. Akhirnya terjadi glukoma.
Kemudian yang ketiga, ruda paksa atau trauma pada mata. Jadi kadang mata kita itu mengalami traumanya bisa trauma tajam atau trauma tumpul. Trauma tajam seperti kita kena pisau, kena benda tajam, sehingga menyebabkan adanya robekan pada bola mata, itu juga bisa menyebabkan glaukoma. Adanya trauma tumpul seperti mata kita kena bola ini bisa bola futsal, bola basket, atau bahkan kena kok badminton, ini cukup sering. Ya, itu trauma tumpul seperti kita juga kena pukul atau terbentur, itu juga bisa menyebabkan adanya gangguan aliran aqua sumur di dalam bola mata, sehingga menyebabkan tekanan bola mata kita meningkat dan bisa menjadi glaukoma. Terus ya yang lainnya sih kalau penyakit mata lainnya seperti pasca operasi. Nah, tadi udah ada ya pertanyaannya Mbak ya, sekalian saya bahas. Jadi di sini mata kita apabila sudah dilakukan tindakan bedah apapun, yang tersering adalah bedah katarak dan bedah retina, itu memang bisa menyebabkan terjadinya glaukoma, tapi glaukoma yang sekunder. Artinya peningkatan tekanan bola mata itu bisa terjadi sewaktu-waktu pasca operasi, bisa dalam jangka waktu pendek, bisa dalam jangka waktu yang lama baru timbul glaukoma. Yang paling sering adalah pasca bedah retina. Karena pasca bedah retina itu kebanyakan dia memasukkan atau diberi silikon oil atau minyak silikon serta gas ke dalam bola mata. Ini salah satu pemicu terjadinya peningkatan tekanan bola mata. Seperti itu. Ya itu tadi ya, Kanca Sehat. Memang ada beberapa penyakit mata yang beresiko menjadi glaukoma, tetapi tidak semua. Jadi pastikan pernyataan yang tadi disampaikan Dokter Rina, Kanca Sehat, perhatikan betul-betul ya. Kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua tadi terkait apakah betul glaukoma kadang terjadi tanpa gejala. Ini tadi dokter jawab fakta ya dokter ya. Jadi sebetulnya memang tanpa gejala tiba-tiba menyerang begitu ya dok? Iya betul. Jadi glaukoma pada tahap awal itu memang biasanya tanpa gejala Mbak Yo. Inilah yang menyebabkan banyak sekali pasien glaukoma datang ke kami itu dengan kondisi sudah parah. Karena memang di awal-awal biasanya glaukoma ini tanpa gejala. Karena biasanya di awal itu karena kerusakannya minimum, masih sangat sedikit, biasanya gejalanya tidak dirasakan oleh pasien. Namun apabila dia sudah kerusakan sarafnya makin banyak atau makin parah, biasanya keluhannya sangat-sangat mengganggu aktivitas kehidupan hari-harinya pasien dan keluarga. Akhirnya mereka baru mau berobat. Nah pada saat seperti itu biasanya udah datang dengan kondisi kerusakannya sudah parah. Iya, jadi betul sekali memang glaukoma tahap awal itu sering terjadi tanpa gejala. Betul. Iya. Nah itu fakta ya, Kanca Sehat. Betul. Kita lanjutkan. Ini yang tadi sudah dijawab oleh Dokter Rina. Pasien pasca operasi katarak dapat mengalami glaukoma. Itu tadi adalah fakta. Namun dengan catatan yang sudah disampaikan oleh Dokter Rina tadi ya dok ya. Kita lanjutkan lagi. Apakah glaukoma dapat dialami anak-anak? Nah ini menarik karena Dokter Rina menjawab ini fakta ya dokter ya. Yang kita tahu bahwa glaukoma ini kebanyakan dialami oleh mereka-mereka yang usianya mungkin lanjut ya dokter ya. Bagaimana di penjelasannya dokter? Jadi ada jenis glaukoma yaitu glaukoma kongenital. Ada satu lagi namanya glaukoma kongenital. Glaukoma kongenital ini glaukoma yang sudah ada sejak dia lahir. Artinya memang ada kelainan genetik di situ. Pada saat dia di dalam kandungan, dia memang sudah ada kecenderungan bisa terjadi glaukoma. Jadi sangat betul sekali bahwa ini fakta, memang glaukoma itu bisa terjadi pada sejak bayi baru lahir. Dan sedangkan untuk anak-anak sendiri itu memang ada bisa terjadi glaukoma, tapi kebanyakan pada anak-anak ini yang terjadi adalah glaukoma sekunder. Artinya memang ada penyebab lain yang menyebabkan dia terjadi glaukoma. Jadi memang kebanyakan glaukoma primer itu memang pada usia tua ya, usia lanjut di atas 50 tahun. Namun beberapa kondisi tertentu seperti glaukoma sekunder itu bisa saja dialami oleh anak-anak sampai dewasa muda bisa. Seperti itu. Baik, berarti memang betul ya dokter ya, glaukoma ini bisa mengancam mulai dari usia yang anak-anak pun sampai yang usia lanjut ya dok ya. Betul sekali. Kanca Sehat perlu diwaspadai juga ya. Kita lanjutkan ke pernyataan yang selanjutnya. Mayoritas pasien glaukoma adalah wanita. Ini tadi dijawab dokter Rina adalah mitos. Jadi tidak benar. Betul gitu ya dok ya. Jadi sekali lagi glaukoma ini jenisnya macam-macam ya. Artinya dia klasifikasi glaukoma itu macam-macam sekali. Tergantung dia jenis glaukoma apa. Memang glaukoma yang glaukoma jenis tertentu memang itu kebanyakan pasiennya
didominasi oleh wanita, tapi tidak semua glaukoma didominasi oleh wanita. Oleh karena itu saya jawabnya tadi ini suatu mitos. Jadi tidak semua pasien jenis glaukoma itu didominasi oleh wanita. Ya. Jadi tidak ada urusannya dengan gender ya, Dok? Tidak ada urusannya dengan gender, betul sekali. Ya, kita lanjutkan, Dokter. Ini adalah riwayat glaukoma dalam keluarga tidak menjadi faktor resiko seseorang dapat mengalami glaukoma. Nah, ini Dokter Rina tadi menjawab bahwa ini adalah mitos, begitu ya, Dok? Mitos, ya. Jadi justru adanya faktor resiko misalnya di riwayat keluarga kita, entah itu dari kakek nenek, ayah ibu, atau paman bibi secara tidak langsung itu ada riwayat keluarga yang menderita glaukoma, itu kita harus waspada. Karena apa? Setiap ada riwayat keluarga positif glaukoma itu akan meningkatkan resiko kita akan terkena glaukoma menjadi lebih besar, jadi lebih tinggi. Kurang lebih bisa sampai 5 sampai 9 kali lebih tinggi kita bisa teresiko kena glaukoma dibandingkan dengan orang-orang yang di riwayat keluarganya tidak ada yang kena penyakit glaukoma. Jadi apabila di keluarga para kanca sehat ini ada riwayat glaukoma, misalnya kita tahu kakek saya atau nenek saya atau ayah ibu saya ini ada mengalami kebutaan akibat glaukoma. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan ya. Artinya kita harus sadar diri bahwa glaukoma bisa jadi ancaman buat kita sendiri. Kita terancam bisa terkena glaukoma lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya riwayat keluarga glaukoma. Jadi sangat penting sekali diperhatikan riwayat keluarga dalam penyakit glaukoma ini sangat penting sekali, Mbak Yo. Baik. Jadi justru malah harus lebih waspada ya, Dok ya. Jadi harus lebih waspada. Itu tadi yang dokter sampaikan, tidak ada gejala ya, Dok ya. Tidak ada gejala. Jadi kata kuncinya adalah jika memang ada riwayat dalam keluarga maka kanca sehat patut waspada. Nah, kita lanjutkan ya, Dokter. Nyeri cenut-cenut yang sering terjadi di area mata, gejala awal terjadinya glaukoma. Nah, ini Dokter Rina menjawab ini mitos. Jadi nggak selalu cenut-cenut ya, Dok? Betul, tidak selalu cenut-cenut. Ini kan yang ditanyakan adalah gejala awal ya. Gejala awal tuh seperti yang pertanyaan di awal tadi, Mbak Yo, memang tidak ada gejalanya. Jadi mungkin kalau kanca sehat ada yang mengeluh cenut-cenut sekitar mata, ya itu belum tentu glaukoma. Jadi banyak sekali sih faktor-faktor yang menyebabkan cenut-cenut di sekitar mata kita, Mbak Yo. Bisa karena mata lelah, bisa karena adanya kelainan refraksi atau kelainan kacamata, atau memang matanya terlalu diekspos untuk bekerja di depan layar monitor yang terlalu lama, itu juga bisa. Tapi ada beberapa kasus tertentu di mana tekanan bola mata meningkat, itu juga bisa menyebabkan cenut-cenut di area mata. Tapi harus diwaspadai di sini adalah tekanan bola mata tinggi itu tidak selalu glaukoma. Jadi glaukoma itu apabila sudah terjadi kerusakan di saraf matanya. Mungkin pada saat dia terjadi peningkatan tekanan bola mata itu dia langsung segera menemui dokter mata, kemudian diterapi. Bisa jadi dia ke depannya tidak terjadi glaukoma. Oleh karena itu keluhan apapun pada mata memang sebaiknya diperiksakan ke dokter mata. Tolong jangan diobati sendiri, karena banyak sekali pasien itu yang mencoba mengobati sendiri matanya. Akhirnya tidak sesuai dengan kondisi matanya, keluhan tidak membaik, justru malah timbul masalah yang lain. Seperti itu, Mbak Yu. Betul. Jadi memang cenut-cenut tidak berarti glaukoma. Nah, itu catatan yang penting. Kanca sehat bisa tenang dulu ya. Jadi nggak semua cenut-cenut itu pasti glaukoma. Cuma catatan dari Dokter Rina adalah pastikan semua penyebabnya itu ada, dan itu harus diperiksakan dulu ke dokter spesialis mata untuk tahu apa penyebab yang sesungguhnya terjadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk pernyataan yang selanjutnya adalah mengkonsumsi wortel dan tomat akan terhindar dari glaukoma. Nah, ini adalah mitos ya, Dokter ya. Betul. Jadi semua orang tidak bisa terhindar dari glaukoma, Mbak Yo. Jadi kita pun beresiko terkena penyakit glaukoma. Namun dengan tidak ada makanan apapun atau obat apapun yang bisa menghindarkan kita dari penyakit glaukoma ini. Jadi itu jawabannya mitos. Oke, baik. Jadi tidak ada jaminan ya konsumsi buah-buahan ataupun sayur-sayuran dengan jumlah yang tinggi pun kita bisa terhindar dari glaukoma, kanca sehat ya. Nah, selanjutnya glaukoma ini dapat disembuhkan. Ini dokter, ini tadi dokter sampaikan mitos ya. Sayangnya begitu ya. Betul. Jadi kita harus perhatikan juga, karena selama ini begini, Mbak Yo, banyak sekali orang mengatakan mata kabur itu katarak seperti itu. Jadi yang famous atau yang terkenal di
kancah sehat itu kabur itu pasti katarak kalau di mata. Banyak yang belum mengetahui penyakit glaukoma. Sehingga penyakit glaukoma ini seperti Mbak Yo sebutkan tadi, dia menyebabkan kebutaan terbesar kedua di dunia setelah katarak. Namun parahnya adalah kebutaan akibat glaukoma ini tidak bisa disembuhkan. Artinya kebutaan yang terjadi akan permanen. Tidak bisa kita sembuhkan meskipun kita operasi pun atau pengobatan pun itu hanya akan mempertahankan sisa saraf yang masih baik saja. Tapi kalau untuk mengembalikan penglihatannya menjadi kembali terang lagi seperti sedia kala itu tidak mungkin. Jadi memang betul glaukoma tidak dapat disembuhkan. Betul. Nah itu tadi kancah sehat, ini fakta yang mungkin bagi kita perlu jadi catatan ya, tidak dapat disembuhkan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir adalah penanganan glaukoma bisa dengan terapi obat-obatan. Tadi Dokter Rina menyampaikan bahwa ini mitos juga. Betul. Jadi pengobatan atau penanganan glaukoma ini sebenarnya ada beberapa macam, Mbak Yo. Memang first line kita atau terapi pertama kita dengan obat. Tapi dengan obat ini memang hanya apabila dengan obat ini bisa mengontrol tekanan bola mata sesuai dengan target kita. Namun apabila pengobatan ini tidak bisa atau tetap tekanan bola mata tidak terkontrol atau glaukomanya semakin lama semakin parah, kita bisa memikirkan tindakan lain, yaitu bisa tindakan laser atau pembedahan atau operasi. Laser sendiri pun di sini kalau di Rumah Sakit Mata Undaan cukup lengkap ya. Kalau lasernya mulai dari laser SLT, LPI sampai yang terbaru adalah yang minimal invasif atau lasernya untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah tidak bisa dilakukan tindakan operasi. Kemudian operasi pun sekali lagi operasi yang kita lakukan pada pasien glaukoma ini bukan untuk mengembalikan penglihatannya kembali, tapi hanya untuk kita berupaya mempertahankan apabila masih ada jaringan saraf yang masih baik. Namun apabila keluhannya itu lebih ke arah nyeri dan saraf matanya sudah rusak total, mungkin tindakan operasi kita lakukan untuk memperbaiki quality of life-nya. Artinya meskipun pasien itu tidak bisa melihat atau sudah mengalami kebutaan, namun paling tidak kita bisa menjaga kualitas hidupnya dengan matanya tidak memberikan nyeri seperti itu. Jadi masih bisa kita lakukan tindakan. Kancah sehat, jika kancah sehat menerima informasi terkait bisa disembuhkan dengan obat-obatan ABC, nah itu ya catatan dari Dokter Rina, bisa diperhatikan dengan saksama. Kancah sehat, kita sudah berada di akhir segmen dan saatnya kita akhiri pembahasan kita tentang mitos atau fakta seputar glaukoma. Semoga semua ini bisa menjawab rumor-rumor yang beredar di masyarakat. Sebagai penutup, apakah ada saran dari Dokter Rina agar kancah sehat yang sedang mendengarkan podcast Beritanda episode kali ini bisa terhindar dari penyakit glaukoma, walaupun tadi Dokter Rina sampaikan bisa menyerang siapa saja ya Dok ya. Betul. Ini tips. Sangat bagus sekali ya Mbak Yo, saya juga diberi kesempatan ini untuk sharing tentang glaukoma. Jadi sekali lagi kancah sehat kita memang tidak bisa terhindar dari penyakit glaukoma. Tapi kita bisa paling tidak deteksi dini, itulah kuncinya sebenarnya. Deteksi dini tentang penyakit glaukoma. Caranya dengan apa? Ya periksakan mata Anda ke dokter mata secara berkala atau secara rutin. Apabila kancah sehat mengalami keluhan pada matanya, terutama ya apabila sudah ada keluhan, tolong jangan diobati sendiri. Periksakan dulu, kadang-kadang obat yang Anda beli atau yang kancah sehat beli belum tentu sesuai dengan keluhan ataupun gejala yang dirasakan. Seperti itu. Jadi sekali lagi deteksi dini, apalagi seperti yang tadi kita sebutkan ya, apabila di riwayat keluarga ada yang positif menderita glaukoma. Nah, deteksi dininya harus berkalanya, harus rutinnya, harus lebih dekat ya, lebih periodik ya. Jadi jangan sampai datang ke sini sudah parah seperti itu. Jadi deteksi dini inilah kuncinya kita untuk terhindar dari glaukoma seperti itu. Mungkin ada kisaran waktunya dokter untuk orang yang memang kepingin supaya sehat, deteksi dininya itu setahun berapa kali dokter? Kalau untuk, jadi saya bedakan menurut usia Mbak Yo. Jadi apabila usia 30 sampai 40 ya bisa mungkin 5 tahun sekali bisa, 4 tahun sekali bisa. Kecuali kalau sebelum waktunya, dalam kurun waktu itu ada keluhan yang sangat mengganggu, segera periksakan saja. Kemudian apabila usia 40 tahun ke atas sampai 50 tahun bisa 3 tahun sampai 2 tahun sekali. Nah, sedangkan 50 sampai 60 tahun ke atas, di atas 60 tahun itu
Bahkan kita menganjurkan setiap tahun harus periksa dokter mata dengan tanpa ada keluhan. Baik. Nah, untuk pasien-pasien yang dengan riwayat keluarga glukoma, mungkin sebaiknya kurun waktunya tidak seperti itu ya. Jadi jauh lebih dekat dibandingkan yang tadi saya sebutkan, Mbak. Pendek lagi ya, Dok. Betul. Harus sering-sering malah, Dok. Harus sering-sering, betul. Baik, walaupun tanpa gejala ya. Betul, Dok, walaupun tanpa gejala. Baik. Nah, Kanca Sehat, kita sudah di akhir segmen acara dan harus mengakhiri episode podcast kali ini. Jika Kanca Sehat ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai glukoma atau tentang kesehatan mata lainnya, Kanca Sehat bisa langsung datang ke Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Bisa juga salah satunya berkonsultasi dengan Dr. Rina juga yang akan membantu Kanca Sehat ya. Nah, baik. Terima kasih untuk Dr. Rina atas ilmu yang sudah dibagikan dan atas waktu yang sudah disiapkan ya untuk kami. Jika Kanca Sehat memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai kesehatan mata, bisa juga disampaikan melalui direct message atau komen ya. Siapa tahu pertanyaan kalian akan dibahas bersama dokter spesialis mata di episode podcast Beritanda berikutnya. Tetap dukung kami dengan tetap mengikuti segala informasi yang terupdate dan menarik dari Rumah Sakit Mata Undaan. Pesan kami, tetap jalankan protokol kesehatan, selalu gunakan masker, jaga jarak, dan makan makanan yang bergizi. Nantikan kembali tayangan podcast Rumah Sakit Mata Undaan selanjutnya. Sampai jumpa dan salam mata sehat. Terima kasih ya, Dok.